Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Characteristic of Effective and Ineffective English Language Teachers. Pertama-tama akan saya perkenalkan para anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Chandra Dewi Taruna. Yang kedua ada Andi Ainul Fadilah. Yang ketiga ada Komalasari, dan yang keempat adalah Putri Aulia Priai. Jadi langsung saja kita masuk pada materi. Jadi Anton Lee pada tahun 2003 menemukan bahwa ada 5 faktor kunci yang memberikan dasar bagi pengajaran yang baik. Yang pertama adalah pengetahuan guru, antusiasme dan tanggung jawab untuk belajar. Yang kedua ada kegiatan kelas yang mendorong pembelajaran, dan yang ketiga ada kegiatan penilaian yang mendorong pembelajaran melalui pengalaman. Yang keempat ada umpan balik efektif yang membangun proses pembelajaran di kelas, dan yang terakhir ada interaksi efektif antara guru dan siswa, menciptakan lingkungan yang menghormati, mendorong, dan merangsang belajar melalui pengalaman. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian dari AISEWIT pada tahun 2012 tentang persepsi peserta didik terhadap native English teachers, native English speaker teachers yang disingkat NESTs. Yang pertama bahwa persepsi mereka tentang peserta tersebut yaitu siswa menunjukkan lebih banyak preferensi untuk NESTs pada saat mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pengalaman belajar siswa sebelumnya dapat memengaruhi preferensi umum mereka terhadap NEST karena mereka diajar oleh kedua jenis pengajar tersebut. Yang kedua ada subjek juga menunjukkan preferensi eksplisit untuk NEST dalam kaitannya dengan strategi pengajaran yang diadopsi. Namun, para peserta menunjukkan sikap yang cukup baik terhadap guru non-native English speakers atau NNESTs yang menyediakan lingkungan belajar yang serius dan tanggapan yang baik terhadap kebutuhan pelajar. Dan yang terakhir, semua guru akan melakukan hal-hal baik pada suatu waktu, dan semua guru yang baik akan melakukan hal-hal buruk pada suatu waktu. Perbedaan antara guru tidak hanya terletak dalam proporsi yang baik dan yang buruk, tetapi juga dalam kesadaran mereka terhadap efek dari apa yang mereka lakukan dan kesiapan mereka untuk membagikan kesadaran ini kepada siswa mereka. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. My name is Andi Ainul Fadilah, dan saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya, dan yang akan saya jelaskan yaitu tentang temuan atau hasil peneliti terhadap persepsi siswa tentang karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif. Yang pertama yaitu tentang kepribadian guru. Guru hendaknya bersifat jujur, menyenangkan, tidak mudah marah, atau emosi, disiplin tentunya supaya juga bisa menjadi contoh yang baik untuk murid-muridnya. Juga tidak hanya dengan siswa, guru hendaknya bersikap sopan dengan rekan kerjanya ataupun atasannya. Yang selanjutnya yaitu tentang kinerja pengerjaan, dan yang pertama yaitu tentang penguasaan materi. Penguasaan materi saat mengajar, guru baiknya tidak hanya berpatokan kepada buku LKS dan sejenisnya. Jadi guru bisa menggunakan sumber-sumber lain atau berdiskusi dengan siswa untuk menemukan sumber-sumber lain sesuai dengan materi. Selanjutnya yaitu tentang metode pengajaran. Guru hendaknya tidak menggunakan metode yang lama. Guru
bisa menggunakan metode-metode yang menarik, tidak membosankan, tidak monoton. Jadi bisa membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. Bisa dengan menggunakan metode dengan menunjukkan gambar, belajar di luar kelas, tentunya dengan metode yang otentik, gitu. Lalu juga selalu mengekspresikan ekspresi yang umum atau ekspresi-ekspresi yang mendukung di akhir pelajaran seperti tersenyum atau sebagainya kepada siswa supaya bisa lebih memberikan semangat kepada siswa untuk belajar lagi dan lagi supaya terjalin hubungan yang lebih dekat dengan siswa. Lalu selanjutnya yaitu tentang cara memperlakukan siswa. Menurut persepsi siswa, guru hendaknya mengetahui cara menghargai siswa, yaitu memberi semangat siswa, menganggap siswa sebagai teman, tetapi juga siswa harus tahu batasan itu. Antara siswa dan guru juga harus kita lebih sopan, siswa harus lebih sopan. Juga sering-sering bercanda kepada siswa supaya jarak antara siswa dan guru tidak terlalu tegang atau jauh gitu. Lalu memanggil siswa dengan sebutan-sebutan yang baik gitu supaya siswa jadi lebih dekat, merasa lebih dekat dengan guru dan tidak canggung dengan guru. Lalu selanjutnya yaitu tentang pengelolaan kelas. Guru hendaknya membuat kelas menjadi ramai. Dalam artian rame dalam berdiskusi tentang pelajaran atau bercanda itu. Juga dengan menciptakan kelas yang nyaman dan tidak sunyi tuh. Tidak sunyi. Lalu menerapkan juga memberikan siswa beberapa permainan atau melakukan pelajaran di luar kelas. Lalu yang kedua yaitu tentang kompetensi atau profesionalisme guru. Guru yang baik hendaknya memiliki pengetahuan yang mendalam atau luas tentang materi atau pelajarannya, dan guru bahasa Inggris yang lebih baiknya menguasai banyak bahasa. Lalu yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu tentang penampilan guru. Guru hendaknya berpenampilan rapi dan bersih saat masuk di kelas ataupun saat mengajar, agar bisa lebih baik dilihat dan menjadi contoh untuk murid-muridnya juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu 4 temuan dan diskusi penelitian terhadap persepsi siswa terhadap karakteristik guru bahasa Inggris yang tidak efektif. Yang pertama yaitu kepribadian yang tidak dapat diterima, seperti guru yang tidak adil, berwatak keras, berperilaku buruk, tidak ramah, dan tidak hadir untuk mengajar tanpa adanya pemberitahuan. Yang kedua yaitu performa yang tidak dapat diterima di dalam kelas dibagi menjadi 3. Yang pertama, memperlakukan siswa dengan kurang baik, seperti tidak menjawab pertanyaan siswa, memarahi siswa, menyukai siswa yang pintar, tidak peduli dengan kelakuan buruk siswa, serta menjadikan siswa sebagai objek kemarahan. Yang kedua yaitu tindakan yang berkaitan dengan metode pengajaran, seperti guru memberikan tugas tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu, metode pengajar yang membosankan, metode pengajar yang buruk, serta menggunakan metode yang sama saat pertemuan. Yang ketiga yaitu metode yang buruk untuk diikuti siswa, seperti datang terlambat ke kelas dan menjual materi ke orang lain. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan. Ketidakmampuan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penguasaan materi, seperti guru yang tidak menjawab pertanyaan siswa, penjelasan yang membingungkan, serta selalu fokus pada buku. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas,
seperti guru yang sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kebutuhan siswanya, menciptakan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Priai. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas dari teman-teman kelompok saya. Nah, adapun materi yang akan saya bahas yaitu karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif menurut analisis dari data-data penelitian. Adapun karakteristik guru tersebut yaitu yang pertama, memiliki kepribadian yang baik dan menyenangkan yang dapat atau menciptakan hubungan yang baik dengan siswa untuk mendapatkan materi dengan mudah dan nyaman. Seseorang guru yang efektif juga merayakan keberhasilan siswanya dengan memuji mereka. Nah, yang kedua yaitu menampilkan kinerja mengajar yang tepat yang meliputi metode pengajaran dan perilaku guru terhadap materi dan pengelolaan kelas untuk memenuhi semua kebutuhan siswa dalam rangka mendorong siswa untuk memiliki prestasi yang lebih tinggi dari mata pelajaran. Seorang guru yang baik harus dapat mempertimbangkan kebutuhan siswa dan kemudian memutuskan pendekatan yang tepat untuk digunakan di kelasnya. Nah, yang ketiga yaitu berpenampilan yang baik. Tidak selalu guru harus cantik, harus ganteng, tetapi harus menunjukkan penampilan yang baik kepada murid-muridnya. Nah, pembahasan kedua yaitu karakteristik guru bahasa Inggris yang tidak efektif menurut analisis dari data-data penelitian. Memiliki kepribadian yang tidak dapat diterima yang dapat menyebabkan guru bermasalah dengan siswa. Nah, adapun karakteristik tersebut, yang pertama, inkompetensi meliputi penguasaan materi dan pengelolaan kelas. Jika seorang guru merasa kekurangan kedua unsur tersebut, disarankan untuk lebih banyak melatih karena ini adalah hal terpenting dalam mengajar. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas? Jika dia buruk dalam manajemen kelas serta penguasaan materi, tentu saja dia tidak dapat mengajar dengan baik jika dia tidak tahu apa yang harus diajarkan. Nah, yang kedua yaitu memiliki penampilan yang tidak dapat diterima atau buruk. Seorang guru bahasa Inggris harus selalu menunjukkan penampilan yang baik, karena jika dia memiliki penampilan yang buruk, itu akan menarik konsentrasi siswa untuk menilai gurunya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima oleh dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.